Bambang dan Bapak Ibu pengelola si bos. Sejak saya dengar si bos dan Nusantara Property itu memang sudah ada ketertarikan. Jadi ada yang sekarang sedang studi di sini, tolong dimanfaatkan. Situasi sekarang dan dari kemarin-kemarin itu, situasi untuk kalau kita bilang agak keren itu employability. Jadi lapangan kerja itu sedang sulit-sulitnya. Nanti kalau sempat browsing di internet, coba cek di Amerika Serikat sekarang ini ada 1 juta orang zombie yang itu hidupnya di jalan. Betapa sulitnya mencari pekerjaan. Di Indonesia tidak kalah serunya juga. Mengapa bekerja itu penting? Nah, nanti mungkin ini sebelah saya ini ahli kan. Harus bekerja itu penting. Ya, untuk survive, untuk bertahan hidup. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu, berarti kita tidak hanya bertahan hidup, tapi bisa memaknai hidup itu lebih berarti karena bisa membantu yang lain. Jadi kondisi yang sangat sulit ini dan ke depan itu semakin tidak jelas. Semakin tidak jelas. Dunia ini sekarang sudah terbalik-balik. Kalau ada mungkin nggak pernah dengerin ya isu tentang tarif Trump itu, mungkin di sini nggak ngefek, tetapi sejatinya itu ngefek di mana-mana. Ini juga sehingga di SMA Sipos ini kalian nanti bentuk menjadi orang-orang yang punya daya tahan tinggi, bukan sekedar bekerja. Malah saya itu yang saya ingatkan dari Pak Bambang adalah, Pak, kita mau mencetak orang yang tidak bekerja, tetapi membuka lapangan kerja. Jadi ini yang dicita-citakan beliau. Saya itu banyak yang saya ingat dari beliau. Saya ngomong-ngomong sama istri di rumah, ini cerita nggak apa ya? Kayaknya bagus juga ya kalau buka warung bakso terus laris. Pesannya Pak, anak usaha itu aja mana kayak wong miskin, wong orang-orang kecil itu kalah gitu. Disaingi. Ya. Akhirnya saya batalkan semua kan. Nah, konsep itu kita batalkan, berarti kita nggak boleh main di daerah-daerah situ. Ini penting ya, pola pikir ini menjadi sangat penting gitu. Sehingga sampai kemarin lusa ya kita rapat bertiga gitu ya, kalau rapat bertiga itu ada 2 hal yang sedang kita rancang. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan ya, yaitu ada kampus yang kelanjutan dari SMA. Nah, kampus itu nanti sebelah saya ini Pak Wiwit akan menceritakan detail, tapi kira-kira ke depan itu yang paling prospek itu adalah tentang properti. Yang kedua tentang tambang. Nah, gitu. Jadi dan itu ada irisannya nanti, irisannya. Jadi misalnya ada jurusan properti, itu urusannya bukan hanya bisa membangun, tetapi harus tahu regulasi pemerintah, regulasi daerah. Berarti harus belajar tentang hukum, penotariatan, tapi juga harus belajar mungkin matematika, juga harus belajar tentang teknik sipil, harus belajar juga tentang arsitektur. Jadi dikombinasi. Kalau di UGM, menurut saya di UGM itu nggak ada sejarahnya orang itu belajar hukum, kemudian belajar notariat, tiba-tiba suruh belajar arsitek, nggak ada. Hanya di sini nanti. Karena nanti diharapkan memang ini tidak ahli sampai dalam. Jadi kalau tahu penotariatan itu sudah sampai nanti menjadi notaris, bukan, tapi memahami konsep-konsep di dasar sehingga nanti kelak lulusan itu akan menjadi sarjana yang dia pada posisi betul-betul sebagai inisiator, bukan sebagai pekerja. Jadi ini cita-citanya Pak Bambang luar biasa dan saya dompleng di belakangnya.
Yang kedua tentang tambang. Nah, kapan ya kita ke tambang ya? Pas Kamis ya? Nah, pas Kamis yang lalu kita ke tambang. Tambang di Wonogiri. Orang-orang sana itu yang kita kunjungi itu bisa. Kalau nambang itu kan gampang. Pakai cangkul, pakai ini udah bisa nambang. Ya ini yang dilakukan oleh orang Indonesia. Sudah di mana di Indonesia. Tetapi limbah tambangnya itu diberikan ke orang lain. Nah, nanti Pak Wid akan sedikit nanti ceritakan Pak. Ada alumni Pak Wid dari geofisika itu. Sekarang bisa memproduksi tembaga per minggu itu 2 ton ya, 2 ton. Dari apa? Dari limbah tambang yang selama ini mungkin diangkut ke Cina sana. Dari Freeport Papua ya. Koper selek. Enggak Pak. Itu jadi limbahnya itu diolah menjadi tembaga. Terus bonusnya tuh emas. Nah, bonus. Itu yang satu. Kemudian kita masuk ke tambang juga yang di daerah Wonogiri. Itu juga sama saja. Kalau nambang itu mudah. Yang sulit itu adalah memproses. Tapi kalau dua jurusan itu nanti menjadi jadi kita dirikan itu ada overlapping ya. Ada overlapping itu ada bagian-bagian yang itu ya, yang ahlinya nanti Pak Bagum juga tentang penguasaan lahan. Penguasaan lahan itu penting. Tadi pagi saya Pak Bagum saya berlaporan tadi pagi ada ustadz yang pas subuh ketemu. Ini beliau dari Karanganyar yang waktu saya ke sana. Tiba-tiba Pak ini saya dikasih rencana lahan tambang Pak, harganya 30 miliar. Tak lapor Pak Komang. Maksudnya sebelum. Tapi di situ itu ternyata hanya nambang. Kalau hanya nambang itu kan hanya ngeduk, pindahkan di truk, pindah kemana kita nggak pernah tahu. Nah di jurusan tambang yang satu-satunya di dunia ini adalah paham tentang bagaimana menguasai lahan, tentang hukum, tentang aturan-aturan di Pemda, kemudian sampai di regulasi nasional dan internasional, sampai nanti misalkan paham tentang bagaimana melakukan mineral processing. Jadi kalau di sana kemarin, kalau ada sebungkah batu itu bisa ada yang menghasilkan sebungkah batu sekira 1 kilo itu berapa? 0,67 ya, 0,67 emas. Belum material yang lain. Jadi teknologi memisah ini ternyata sudah dikuasai oleh masyarakat di Wonogiri. Nah ilmu ini akan kita jadikan sebagai fondasi nanti menjadi bidang baru di dalam ya terkait juga dengan properti juga ujung-ujungnya sebetulnya. Sehingga ini masa depan ya, sehingga kalau tadi pesan Pak Bambang untuk semangat, saya kira nggak ada alasan lagi adik-adik di sini loyo, nggak ada alasan lagi. Bedanya orang sukses dan gak sukses cuma di situ. Kalau ada tugas levelnya 5 gitu, kita tuh mencapai 5 itu namanya belum sukses. Terus lempar gitu. Dan itu harus diniati, nggak boleh. Kalau ada uangnya nanti saya sampai itu nanti nggak membentuk karakter itu. Kami sama sebagai dosen itu kalau kerjanya hanya datang pada waktu ngajar atau pas tugas, ya dapatnya juga gitu aja gitu. Tapi kalau kita militan itu, nggak perlu harus memikirkan gaji. Tapi alhamdulillah segitu selalu datang dari Allah yang mungkin kita tidak pernah sangka dan sebagainya. Paham ya sampai sini? Jadi intinya adalah pembeda antara sukses dan sukses itu di situ. Antara orang yang semangat dan tidak semangat. Nanti detailnya Pak ini ahli gempa dan ini pokok jalan itu banyak banget gitu. Ini saya kebetulan di UGM di Fakultas MIPA sebagai dekan. Dekan itu presidennya lah gitu. Ini wakil presiden. Wakil dekan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia sekarang, dunia modern ini kan kita mengenal beberapa tokoh. Kalau di luar
Zuckerberg, ada yang kenal Mark Zuckerberg? Itu kan sebetulnya nggak kuliah nggak selesai. Hanya beberapa tahun kemudian menekuni Facebook ya, kemudian sekarang menjadi raksasa teknologi. Kemudian penemu Google juga sama ceritanya. Ya. Jadi memang SMA Sipos ini sebenarnya mimpi kami adalah mencetak entrepreneur ya, yang tahu bagaimana mengelola ya, ilmu ya, dan juga bagaimana mengelola aset ya, sehingga harapannya nanti dapat mengembangkan ya, keilmuan itu, aset itu menjadi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi itu mimpi kami ya selaku pengelola. Jadi memang untuk mencapai itu juga tentunya jalannya tidak mudah. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan ya, memang adik-adik di sini memang pada posisi di mana harus betul-betul mencurahkan kemampuan terbaiknya ya. Jadi saya juga mengharapkan semangatnya tetap dipertahankan terus ya. Memang akan selalu pasang surut kadang kita ya, agak semangat kadang juga mungkin agak ada kurang semangat gitu ya, tapi mohon itu tetap dipertahankan dan jadilah yang terbaik, yang bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang diminta. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan. Saya ingat dulu waktu SD itu kalau zaman kami kan misalnya ada, kalau dulu kan kalau Jumatan itu kita disuruh bikin resume kalau khotbah Jumat itu isinya apa ya. Kalau sekarang kan cuma tabel terus tanda tangan imam atau khotibnya. Dulu enggak, dulu suruh itu apa. Nah kalau teman-teman saya itu biasanya membuat resume itu setengah halaman, saya bisa 2 halaman. Detail semua, hampir semua yang disampaikan imam itu saya tulis. Ya jadi banyak sekali ya. Sampai sekarang itu kalau rapat, saya itu bisa menulis semua kata-kata yang diucapkan oleh peserta rapat dengan mengetik. Karena saya dulu waktu SMP kan belajar ngetiknya 11 jari ya, jadi udah coba banget saya ngetik itu, dia ngomong apa saya bisa karena nggak lihat kan, jadi cukup mendengarkan dia ngomong apa saya ketik ya. Nah kemampuan itu saya peroleh diawali dari SD tadi, jadi kita mengerjakan tugas itu melebihi dari yang diminta. Anda akan sukses. Profesi apapun ya, saya mungkin agak melompat ya. Tadi kan SD kan, terus saya sekolah ini alhamdulillah diberi kesempatan ya untuk bisa sampai ke Jerman ya, S3 saya di Jerman. Tetapi saya ingat betul, Jerman itu yang menjadi memori terindah yang membentuk karakter saya adalah ketika saya nyambi atau bekerja sambil kuliah ya, saya sambil bekerja, tapi sebenarnya pekerjaannya itu bukan pekerjaan impian. Saya menjadi cleaning service, adik-adik semua. Jadi jangan membayangkan prosesnya itu enak ya. Saya jadi cleaning, jadi tiap malam itu saya nggak main gitu atau main HP gitu, tapi pegang vacuum cleaner untuk bersihin karpet kan. Kalau di Jerman kalau ada pameran di gedung yang besar itu harus dibersihkan. Jadi sangunya setiap malam itu sapu dan vacuum cleaner. Jadi saya bekerja biasanya mulai isya itu jam 8 sampai pagi, sampai subuh, sampai jam 4 jam 5 ya, baru selesai. Disitulah menggembleng saya, dan itu sama nih. Jadi saya itu selalu yang terbaik. Saya sampai disuruh ganti warga negara Jerman oleh bos saya, gara-gara yang terbersih saya itu kalau bersih. Ya. Jadi standar kebersihan saya itu sudah standar Jerman. Jadi saya kalau lihat WC nggak mati bersih, betul ya WC rumah saya nggak bersih, tapi tahu ini sebenarnya nggak bersih gitu. Karena standarnya orang Jerman kalau kebersihan itu kalau misalnya mangkok gini ya, ini bukan ininya, tapi dilihat bokongnya. Kalau bokongnya itu kotor, waktu sebelumnya bersih ya kelihatannya, tapi yang dilihat malah yang belakang. Gelasnya juga yang dilihat bokongnya. Nah ini kalau masih kotor berarti meskipun sininya bersih tetap tidak bersih.
membersihkan juga. Jadi yang kalau yang kelihatan mereka nggak pilih, mereka yang mencari itu bagian-bagian yang nggak kelihatan itu. Salah. Misalnya kalau beduk itu ya tidak beduknya, tapi kayu yang di atas beduk itu tangannya diusap, terus kalau masih ada debunya tolong dibersihin lagi. Ini masih harus sampai seperti itu. Nah itu mendidik saya untuk bekerja melebihi dari atau mengerjakan tugas lebih dari yang diminta. Ya. Itu pelajaran kedua ya, tadi yang mengerjakan waktu khotbah itu ya nyatet, yang kedua ini membersihkan juga. Sampai diminta jangan pulang, saya mau pulang nggak boleh, suruh jadi orang situ, tapi ya jadi cleaning service. Yang ketiga kan tadi Pak Dekan menyampaikan kalau di Fakultas MIPA ya, kebetulan tempat saya itu program studinya adalah geofisika. Ya. Jadi kalau tertarik nanti bidang geofisika bisa kuliah di geofisika itu sebenarnya seperti dokter. Kalau dokter itu kan objeknya manusia. Jadi dokter itu bisa tahu kalau ada penyakit itu hanya dengan melihat raut wajahnya gitu, atau mendeteksi pakai denyut jantung tahu penyakitnya. Nah kalau saya geofisika itu bukan manusia objeknya tapi bumi. Ya. Jadi saya bisa tahu di bawah bumi ini ada apa dengan cara melakukan pengukuran di situ, pengukuran fisika. Jadi tahu ada airnya atau enggak. Karena kalau memang cari air di sini kan kita bisa melakukan itu. Ada airnya enggak, ada minyak atau enggak. Kalau misalnya kita mencari minyak, ada kandungan apa di bawah tanah, itu kita bisa mendeteksi. Jadi yang tertarik mendalami itu nanti bisa kuliah. Jadi dan itu Anda akan menjadi adik-adik menjadi geofisika yang plus karena juga tahu entrepreneur. Si bos bisa ya? Si bos bisa. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi dengan kemampuan itu maka kami seringkali mendapatkan pekerjaan ya, dari berbagai pihak ya untuk membantu ya, untuk membantu pekerjaan mereka. Nah sama prinsipnya dengan yang tadi ya, pada saat SD, pada saat sekolah, pada saat melakukan pekerjaan, saya selalu berusaha untuk memberi yang lebih, yang terbaik dari yang harusnya saya kerjakan. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya tadi Pak Dekan juga sudah menyampaikan, yang kita dicari terus, nggak pernah sampai kita tuh, aduh nggak ada waktu sampai nolak pekerjaan ya Pak Dekan ya. Karena selalu memberi yang lebih, yang mereka nggak ngira, oh ini ternyata bisa dikasih lebih, gitu. Jadi mereka senang. Nah itulah sebetulnya salah satu pelajaran penting yang tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, adik-adik kalau bisa beri yang lebih baik daripada yang diminta, adik-adik akan sukses. Jadi itu alhamdulillah kita rasakan betul dengan cara seperti itu tuh, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu kita akan dapat ya pengakuan yang baik ya, dari yang memberikan pekerjaan. Nah dalam hal ini kan adik-adik nanti berhubungan dengan Bapak Ibu guru atau Ustadz Ustazah itu harus yang terbaik, nanti akan diingat. Nah dengan cara itulah nanti kita membangun karakter. Ya, karakter ini akan Anda bawa sampai besok. Anda besok dewasa itu akan terbawa. Kalau kita terbiasa memberi yang terbaik, nanti Anda jadi pengusaha pun juga akan berusaha memberi yang terbaik. Kita kekurangan itu ada di Indonesia. Jadi kurang orang yang ingin memberi yang terbaik. Kadang-kadang malah nolongi. Ada pekerjaan apa dilongi, jalan harusnya lurus, dan jeglong-jeglong, gitu kan gara-gara itu. Maka negara ini juga ya kondisinya seperti ini ya. Tetapi kalau kita sejak sekolah ini sudah belajar bagaimana kita memberi yang lebih baik ya, maka Anda akan menjadi orang yang akan diingat tadi Pak Bambang tadi ya, akan diingat oleh semua orang. Oh, ini dulu pemborongnya misalnya Pak Kuat namanya itu nggak rusak selama 10 tahun, saya tak ingat. Nah ini kami harapkan adik-adik bisa seperti itu ya, jadi nggak usah berkecil hati. Saya kira kesempatan yang sudah Allah berikan kepada adik-adik semua yang berada di sini, manfaatkan ya, kesempatan ini sebaik-baiknya. Peluangnya terbuka lebar. Tadi Pak Bambang menyampaikan perjalanan masih sangat panjang ya, jadi mau memilih jadi apapun itu masih terbuka kesempatan. Monggo nanti adik bisa mendalami di sini ya. Di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Ustadz Ustazah semuanya sangat senang sekali kalau bisa berdiskusi. Nah ini juga
salah satu kesempatan yang adik-adik dapatkan di sini adalah kedekatan dengan pengasuh kan, diskusi kapanpun bisa. Tadi saya dengar dengan ibu yang di bawah itu yang masak itu juga bisa guyon gitu. Jadi kesempatan itu jarang kita dapatkan di sekolah umum. Nah ini yang menjadi kelebihan. Dan tadi Pak Dekan, Prof. Kuat ini menyampaikan kita ada ide untuk membuat tempat untuk melanjutkan adik-adik kalau tertarik masih mendalami properti. Nanti rencananya kita akan membuat sekolah tapi khusus yang high rise building, jadi bangunan yang tinggi ya. Jadi bukan hanya rumah biasa tapi rumah-rumah yang tinggi, karena di masa depan lahan untuk perumahan juga akan semakin terbatas. Jadi memang harus dipikirkan membangun bangunan itu. Nah, membangun bangunan tinggi tidak seperti bangunan yang biasa. Jadi speknya itu harus jauh lebih tinggi juga ya. Karena negara kita kan tadi Pak Dekan menyampaikan rawan gempa bumi, dan harus dipikirkan bagaimana bisa menyiapkan fondasi yang kuat agar kalau terjadi gempa itu tidak roboh. Kemarin kan yang pas ada gempa di Myanmar, dengar ya, ada gempa besar di Myanmar kan 7 skala gempa, itu ada bangunan tinggi yang sedang di proses pembangunan itu roboh hancur semuanya, rata dengan tanah. Jadi nanti ilmu itu akan dipelajari adik-adik di sekolah yang sedang kita cita-citakan ini. Yang pertama itu ya, nanti semua ilmu yang berhubungan dengan bagaimana membangun gedung tinggi, termasuk aspek-aspek perizinan dan legalnya itu dipelajari di situ. Kemudian yang kedua tadi Pak Dekan Kuat menyampaikan pengolahan mineral, karena negara ini luar biasa. Jadi kita tuh dianugerahi negara yang sangat kaya ya adik-adik. Jadi kita tinggal di negara yang subur ya. Jadi pertaniannya juga sebenarnya kalau dikelola dengan baik luar biasa, apapun bisa tumbuh di Indonesia. Yang kedua itu juga kaya dengan potensi tambang dan mineral yang diperlukan oleh seluruh umat manusia ya, ditumbuhi. Nah, hanya saja kadang-kadang di dalam mengelolanya itu kita masih perlu pengetahuan atau teknologi yang nanti akan benar-benar dipelajari di sekolah tadi. Jadi yang tertarik nanti ingin memberi kontribusi kepada bangsa Indonesia mengelola tambang itu bisa melanjutkan di situ. Karena selama ini tambang itu kan hanya diambil langsung pakai cangkul tadi, terus dikirim ke Cina, dikirim ke Amerika, ke Australia, diolah di sana. Nanti kembali ke Indonesia jadi HP, jadi komputer, jadi alat-alat ya, gadget yang kita pakai, jadi jam tangan yang mewah, itu asalnya dari sini dulu, logam-logamnya. Nah kita belajar cara mengolahnya, karena cara mengolahnya juga ternyata tidak sulit. Ya, kita lihat tuh ternyata seperti saya kita ajarkan ada. Mungkin itu sebagai tambahan. Jadi sekali lagi kami harapkan adik-adik ini menjadi toladan ya nanti untuk adik-adik kalian yang akan masuk di sini ya. Sudah ada berapa siswa? Yang 50 ya? Sudah final, yang registrasi 50. Masih ini masih wawancara terus tambahan. Jadi mohon Mas Robit tambahan itu nanti delok ini kira-kira jam metu piro. Nanti ini itu aja. Ya, nanti Daripada mumet dasar jangan keluar Pak, sama saya nggak usah keluar kan, pokoknya pertahankan aja. Jauh lebih enak, saya jadi senang. Saya andai kan masih lulus SMP, saya masuk sini soalnya nggak sekeliwat jadi ini yang paling saya tuh dengan Prof. Kuat, dengan bapak-bapak pengasuh semua kan pernah muda dan pernah merasa SD, tahu SMP SMA itu ini paling luar biasa, paling ya. Tahun depan sudah digaji, nggak ada. Anak saya tuh langsung aja masih enggak, sekarang sudah digaji. Tanggal 5 gaji. Itu nggak ada di mana-mana. Di luar negeri. Di luar negeri ada, tapi di sini kesempatan luar biasa. Saya kira menjadi dan jadi ladang amal adik-adik juga. Jadi adik-adik bukan hanya untuk adik-adik sendiri, tapi nanti lagi ada adik-adik kelasnya yang itu menjadi ladang amal juga untuk adik-adik. Kesempatannya luas sekali, tidak hanya apa istilahnya Pak Bambang itu jenang dan seneng ya.
Jadi tidak hanya reputasi saja, tidak hanya pengakuan, tidak hanya nilai, tetapi juga adik-adik punya amal jariah yang nanti benar-benar bisa menjadi penyelamat kita di akhir. Mungkin itu yang biar adik-adik nanti bisa merasakan mungkin Sabtu atau Minggu, entah kapan itu dirancang, nanti pelajarannya tentang gempa, tentang ya macam-macam mungkin bisa dikombinasi sehingga nanti adik-adik punya pengetahuan yang benar mengenai gempa itu seperti apa, kemudian sumbernya seperti apa, implikasinya seperti apa, gitu. Atau yang lain nanti kita rancang ya Pak. Jadi mungkin nggak tiap hari juga gitu. Nanti malah di orang juga jadi bingung ini siapa gitu. Kalau nanti ini program juga berjalan lancar, sebenarnya kami sedang membangun apa namanya Pak, Foreign Language Center ya. Nah, ini beliau kemarin negosiasi ke Taiwan berhasil untuk kita diberikan kesempatan sebagai tempat untuk uji bahasa Mandarin standar internasional. Ya, sekarang ini kan ada untuk uji standar itu kan harus ke Jakarta, Medan, Surabaya kan, tiga kota itu. Nah, nanti tambah Jogja. Jadi suatu ketika juga boleh juga belajar ke sana sebagai bonus karena kuliah di Sibos, sekolah di Sibos dan berprestasi. Tentunya yang prestasi, jadi nggak semua gitu. Jadi nanti ada kelas hari Sabtu Minggu itu yang diharapkan kan ini nanti nggak semua nanti akan masuk di program properti semua gitu deh. Kita punya jaringan dengan Taiwan, jadi nanti bisa juga lanjut ke Taiwan, bisa juga lanjut ke UGM gitu. Karena kan kalian nanti punya sertifikat paket C ya? Paket C itu nggak dibedakan. Kalau mau masuk di UB atau mau masuk di mana saja boleh. Kalau mau lanjut, kalau mau walaupun jadi entrepreneur di bidang properti sangat bagus. Nanti bidang tambang bagus juga gitu. Dan ini impactnya